Oke teman-teman, kalau di video sebelumnya saya membahas 6 target pasar ya. Nah, di video saya kali ini kita akan membahas kenapa sih harga sayuran kok tiba-tiba bisa naik ataupun tiba-tiba juga bisa turun. Bagaimana sih harga sayuran ini kok tiba-tiba bisa naik ataupun tiba-tiba bisa turun? Oke teman-teman, kalau di video sebelumnya saya membahas 6 target pasar ya. Nah, di video saya kali ini kita akan membahas kenapa sih harga sayuran kok tiba-tiba bisa naik ataupun tiba-tiba juga bisa turun. Contohnya, harga cabai kok bisa tiba-tiba naik ataupun tiba-tiba bisa turun. Nah, jadi buat kalian-kalian yang masih penasaran, tetap pantau terus video saya sampai habis ya, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya, biar saya lebih semangat membuat konten yang mungkin bisa menginspirasi kalian-kalian yang mau berbisnis di bidang pertanian. Oke, langsung saja saya jelaskan ya, kenapa kok harga sayuran ini tiba-tiba bisa naik ataupun tiba-tiba bisa turun. Nah, langsung saja kita berikan analoginya ya buat kalian semua. Contohnya seperti yang dulu sempat viral soal masker. Nah, kebetulan 2 tahun ke belakang negara kita Indonesia terkena wabah virus corona, dan setiap orang harus selalu memakai masker dan mematuhi protokol kesehatan. Padahal sebelum-sebelumnya kita tidak diwajibkan memakai masker ya, dan harga masker pun tidak terlalu mahal. Nah, setelah datang wabah virus corona, mau nggak mau setiap orang harus selalu menggunakan masker dan mengikuti protokol kesehatan. Dikarenakan permintaan konsumen banyak harus selalu pakai masker, harga masker pun bisa melonjak naik. Karena apa? Karena permintaan konsumen banyak, sedangkan konveksi kan atau pengrajin membuat masker tergantung pemesanan. Nah teman-teman, sayuran pun nggak jauh beda halnya sama masker yang barusan kita bahas ya. Jadi ketika permintaan konsumen banyak, nah harga pun bisa menyesuaikan dengan keadaan. Nah, jadi ketika jumlah sayurannya sedikit dan yang nyari banyak, harga pun bisa melonjak naik. Itu teman-teman yang bisa menyebabkan harga sayuran tersebut naik. Nah, dan begitu pula sebaliknya ya. Ketika barangnya banyak dan permintaannya sedikit, nah harga sayuran pun bisa langsung drastis menurun. Saya kasih satu contoh lagi ya teman-teman. Belum lama ini saya belanja sayuran sejenis cabai keriting hijau itu di kisaran angka 30.000 per kilo. Nah sekarang nih harga cabai keriting hijau itu cuma 10.000. Karena apa teman-teman? Karena jumlah barang banyak dan yang nyari cuma sedikit. Nah akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi adalah barangnya banyak dan harganya pun turun gitu teman-teman. Bisa timbul harga dari mana? Ya bisa timbul dari keadaan atau situasi kondisi pasar ya. Mungkin kalian yang tidak melakukan kegiatan di pasar selalu bertanya-tanya ya, kenapa harganya bisa langsung naik atau bisa langsung turun. Nah buat kalian yang melakukan aktivitas di pasar pasti tahu lah bagaimana secara tiba-tiba harga pasaran bisa melonjak naik ataupun berangsur menurun. Saya kasih contoh satu kali lagi ya, biar kalian yang belum mengerti jadi mengerti.
contoh misalkan saya mau membeli cabai hijau ya. Nah, para pedagang menawarkan kepada saya di kisaran harga 30.000 per kilo. Tetapi karena barangnya jumlahnya banyak, otomatis saya sebagai konsumen menawarkan misalkan dari harga 30.000 saya tawar misalkan jadi 20.000. Nah, dan memang alaminya seperti itu ya teman-teman. Kalau misalkan barangnya jumlahnya banyak, otomatis alaminya kita pastilah menawarnya ya supaya harganya bisa turun. Akhirnya para pedagang tersebut ngasih ya dengan harga sesuai yang kita tawar. Bahkan banyak dari para pedagang kita ya, saking banyaknya jumlah barang, mereka mengobral barangnya. Karena apa teman-teman? Karena sayuran ini kalau kita tidak cepat mengambil keputusan mau dijual berapa, bakalan tidak laku. Jadi kesimpulannya, naik turunnya harga sayuran itu tergantung permintaan ya teman-teman. Hukum ekonomi lah. Jadi tergantung permintaan atau kebutuhan konsumen. Jadi ketika jumlah barangnya sedikit dan permintaannya banyak, nah itu harganya bisa langsung naik. Nah, begitu pula juga sebaliknya ya teman-teman. Jadi ketika barangnya banyak dan permintaannya sedikit, harganya bisa langsung drastis menurun. Jadi penjelasannya seperti itu ya teman-teman. Bagaimana harga sayuran itu bisa naik ataupun harga sayuran itu bisa turun. Nah, untuk informasi ini saya cukupkan sekian ya teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman semua paham lah dengan informasi yang saya berikan. Untuk video saya kali ini saya cukupkan sekian ya. Mudah-mudahan kalian yang belum mengerti jadi mengerti bagaimana tiba-tiba harga sayuran itu bisa naik ataupun bisa drastis menurun ya. Untuk yang sudah klik video saya, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya, biar saya lebih semangat lagi untuk membuat video atau konten-konten yang mungkin bisa menginspirasi kalian-kalian semua yang mau berbisnis di bidang sayuran. Oke teman-teman, saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya.